Sekarang kita kembali diperlihatkan dengan krisis yang pada akhirnya telah berhasil teratasi setelah Lei Bai dan Wu Tianyu tiba tepat waktu, tetapi meskipun begitu identitas Xiao Yan juga pada saat ini benar-benar telah terungkap sepenuhnya. Jin Taiwei tidak tahu seperti apa situasi pada saat ini. Jin Wuye yang pada saat ini mengetahui mengenai keberadaan Xiao Yan yang masih hidup. Oleh karena itu Jin Wuye tentu saja akan melakukan segala cara untuk menghabisi Xiao Yan. Terlebih lagi benua Doudi juga pada saat ini telah terungkap bersamaan dengan terungkapnya identitas Xiao Yan. Dengan begitu maka benua Doudi juga secara otomatis akan terjerumus ke dalam krisis yang berkepanjangan. Masih belum diketahui kapankah aliansi Dou-Xian akan kembali datang ke benua Doudi. Jika saja Xiao Yan tidak berada di sini maka akan mudah bagi aliansi Dou-Xian untuk menghancurkan benua Doudi. Singkat cerita setelah pertempuran ini cedera Xiao Yan yang tidak terlalu serius pada saat ini telah pulih sepenuhnya. Tetapi klon iblis keabadian pada saat ini masih tidak dapat bergerak. Xiao Yan juga bahkan telah membawa klon iblis keabadian ke pagoda pemurnian untuk diperbaiki. Tetapi meskipun begitu pada saat ini Xiao Yan menghela nafas karena baik benua Douqi maupun benua Doudi pada akhirnya tidak rusak parah akibat krisis dari pertempuran yang baru saja terjadi. Di Xiao Mansion pada akhirnya Xiao Yan mengundang Lei Bai dan Wu Tianyu untuk berbincang-bincang. Sambil meminum teh mereka memulai perbincangan santai. Xiao Yan juga pada saat ini segera mengucapkan terima kasih kepada mereka berdua karena telah membantu Xiao Yan. Mendengar hal tersebut Lei Bai segera berkata sambil tersenyum bahwa mereka juga hanya mengikuti perintah. Xiao Yan sedikit terkejut dan bingung sebelum akhirnya bertanya dengan sedikit ragu apa yang dimaksud dengan sebuah perintah. Lei Bai segera menjelaskan bahwa mereka mematuhi perintah yang telah dikeluarkan oleh Yang Mulia Ratu yakni istri Xiao Yan. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak bisa menerima gelar dari Yang Mulia. Gelar ini mengacu pada orang terkuat di dunia sensi dan bukan Xiao Yan yang pada saat ini benar-benar lemah. Xiao Yan juga pada akhirnya segera mengoreksi perkataan dari Lei Bai yang baru saja keluar. Xiao Yan berkata bahwa Xiao Yan hanyalah reinkarnasi dari Yang Mulia. Oleh karena itu pada saat ini saudara Lei Bai cukup memanggil Xiao Yan dengan namanya. Adapun mengenai gelar seperti Yang Mulia benar-benar masih jauh dari jangkauan Xiao Yan. Yang Mulia Ratu juga istri Yang Mulia dan bukanlah istri dari Xiao Yan. Lei Bai pada saat ini memandang ke arah Xiao Yan dengan rasa ingin tahu mengenai hal tersebut. Lei Bai berkata bahwa dirinya sesungguhnya mengetahui hal tersebut, tetapi hubungan di antara Xiao Yan dan Yang Mulia Ratu. Sebelum Lei Bai sempat menyelesaikan perkataannya Xiao Yan pada saat ini segera mulai berbicara. Xiao Yan berkata bahwa Xiao Yan adalah Xiao Yang dan Yang Mulia Ratu adalah istri dari Yang Mulia dan bukan istri Xiao Yan. Lei Bai pada saat ini sedikit menghela nafas sebelum akhirnya berkata tetapi dirinya telah melihat bahwa Yang Mulia Ratu telah sangat banyak melukis semua gambaran Xiao Yan. Itulah mengapa ketika dirinya bertemu dengan Xiao Yan dirinya sesungguhnya merasa sangat familiar. Lei Bai pada saat ini benar-benar bingung dengan apa yang pada saat ini dirasakan oleh Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan tidak ingin lagi terjerat pada topik ini. Xiao Yan segera berkata bahwa dirinya pada saat ini memiliki pertanyaan untuk ditanyakan. Kali ini aliansi Dou-Xian sudah mengetahui tentang kehampaan di mana benua Doudi berada. Oleh karena itu dirinya ingin tahu apakah ada cara untuk menyembunyikan kehampaan agar tidak dapat ditemukan. Lei Bai dan Wu Tianyu terdiam sejenak setelah mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan. Lei Bai sedikit mengerutkan kening dan tampak sedang berpikir. Sementara itu Wu Tianyu pada saat ini langsung menjawab dan berkata bahwa itu tidak bisa disembunyikan. Tetapi meskipun begitu kehampaan ini akan bisa untuk dipindahkan. Selama bergerak dengan tidak teratur bahkan aliansi Dou-Xian akan kesulitan untuk mengunci posisinya.
Xiao Yan pada saat ini memiliki mata berbinar dan lanjut bertanya apakah ada cara untuk memindahkannya. Wu Tianyu sedikit mengangguk dan berkata perlahan bahwa caranya tidaklah sulit. Mereka cukup membentuk sebuah formasi tetapi hal tersebut membutuhkan sumber daya ruang untuk memeliharanya sendiri. Selain itu ada juga permasalahan besar lainnya yakni mengenai arah dari pergerakannya. Begitu memasuki alam lain mungkin saja benua itu benar-benar akan segera diserang. Xiao Yan pun sedikit terdiam setelah mendengar apa yang baru saja dijelaskan oleh Wu Tianyu. Xiao Yan pada saat ini memikirkan mengenai alam yang berada di sekitar benua Dodi. Ada beberapa alam seperti Istana Surgawi, Alam Dewa Darah, Istana Surgawi Lei Yang dan bahkan alam lainnya. Alam-alam ini benar-benar telah ditekan oleh benua Dodi dan jika benua Dodi dapat terus bergerak menuju ke alam ini, para penguasa alam ini tidak akan melakukan serangan dan tidak akan menolak. Mereka semua telah memberikan esensi darah jiwanya kepada Xiao Yan dan tentu saja mereka tidak akan berani membantah. Memikir hal ini Xiao Yan pada akhirnya memancarkan tatapan yang penuh dengan rasa terima kasih kepada Wu Tianyu. Xiao Yan lanjut berkata bahwa permasalahan ini bisa diselesaikan. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini ingin bertanya kepada senior apakah senior bisa mengatur formasi tersebut. Wu Tianyu pada saat ini mengangguk menyetujui perkataan dari Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya lanjut mengucapkan terima kasih dan menangkupkan tangannya kepada Wu Tianyu. Untuk sementara waktu hal ini akan memecahkan keamanan dari benua Dodi, tetapi dalam jangka panjang jika Xiao Yan benar-benar ingin menyelesaikan krisis di benua Dodi, Xiao Yan harus segera mengambil kembali aliansi Dosian dan mengatur ulang semua peraturan yang ada. Jika Xiao Yan benar-benar telah mengendalikan akar dari aliansi Dosian maka hal ini benar-benar akan bisa segera diselesaikan sepenuhnya. Namun untuk melakukan hal ini masih ada Jin Taiwei yang kekuatannya terlalu kuat, bahkan pada saat itu klon dewa asli saja benar-benar tidak bisa melawannya dengan kekuatan fisik miliknya yang kuat. Dapat dikatakan bahwa jika Xiao Yan ingin merebut kembali aliansi Dosian maka Jin Taiwei adalah kuncinya. Jika Xiao Yan ingin menghabisi Jin Taiwei maka Xiao Yan benar-benar harus sesegera mungkin melangkah menuju ke tingkat keabadian. Selain itu tentu saja ada cara lain dengan membiarkan Xiao Yan memiliki 9 klon yang sangat kuat. Melalui teknik penggabungan tubuh bukan tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk bisa mengalahkan Jin Taiwei. Tetapi meskipun begitu cara-cara ini benar-benar masih membutuhkan banyak waktu. Xiao Yan pada saat ini benar-benar kebingungan dan mencari cara bagaimana agar Xiao Yan bisa meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Melihat Xiao Yan yang pada saat ini berpikir Lei Bai pada akhirnya segera dengan sedikit ragu mulai bertanya kepada Xiao Yan. Lei Bai bertanya bukankah Yang Mulia telah merebut tubuh dari leluhur iblis keabadian? Dengan kekuatan fisik dari leluhur iblis keabadian seharusnya sangat mungkin untuk bisa mengalahkan Jin Tianlong dalam pertempuran sebelumnya. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini tersenyum pahit dan mulai menjawab pertanyaan dari Lei Bai. Xiao Yan berkata bahwa tubuh dari leluhur iblis keabadian memang sangat kuat. Tetapi hal itu hanya berlaku dalam kondisi puncak miliknya. Barulah setelah mengambil tubuhnya Xiao Yan mengetahui bahwa tubuh dari leluhur iblis keabadian ini benar-benar telah rusak. Ketika dirinya bertarung pada saat sebelumnya dirinya benar-benar sudah hampir mencapai batasnya dan tubuhnya dalam keadaan hancur. Oleh karena itu dirinya benar-benar tidak memiliki kemampuan bertarung yang kuat seperti apa yang telah diprediksi oleh Xiao Yan. Lei Bai dan Wu Tianyu pada saat ini hanya bisa memandang ke arah Xiao Yan dengan heran. Sementara itu ketika membahas mengenai klon iblis keabadian Xiao Yan pada saat ini segera teringat sesuatu. Xiao Yan pada akhirnya bertanya kepada keduanya bahwa Xiao Yan ingin tahu apakah senior mengetahui alam mana di dunia sensi yang memiliki alkemis terkuat. Atau mungkin senior tahu di manakah ada ramuan yang dapat memperbaiki tubuh.
Mendengar apa yang baru saja dipertanyakan oleh Xiao Yan, Lei Bai dan Wu Tianyu pada saat ini berkata serempak ketika menyebutkan istana surgawi pengobatanan. Xiao Yan sedikit mengerutkan kening dan menggumamkan nama istana surgawi pengobatan. Ini adalah pertama kalinya mendengar nama ini. Sementara itu Lei Bai pada saat ini mengangguk dan mulai menjelaskan kepada Xiao Yan. Lei Bai berkata bahwa istana surgawi pengobatan ini terletak di kehampaan selatan. Ini juga adalah ruang yang independen dan dikatakan bahwa alkemis terkuat di dunia sensi berkumpul bersama. Oleh karena itu tidak ada kekurangan ramuan ajaib dan jika Xiao Yan menginginkan ramuan tersebut, Xiao Yan bisa pergi ke tempat tersebut untuk mendapatkannya. Mendengar hal tersebut Xiao Yan kembali mengerutkan kening dan menggumamkan kehampaan selatan. Lei Bai pun lanjut menjelaskan bahwa kehampaan selatan adalah lautan kehampaan terbesar di antara 4 lautan kehampaan. Tempat ini berisikan banyak alam dan meskipun terkenal dengan terbagi menjadi 5 alam superior, nyatanya di tempat tersebut masih banyak alam yang kuat yang tidak kalah dengan 5 alam superior. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan pada saat ini sedikit merenung mengenai rencana awal Xiao Yan. Awalnya Xiao Yan berpikir bahwa setelah mendapatkan jantung guntur, perhentian berikutnya adalah Xiao Yan yang akan pergi ke dunia bawah untuk mencari semua orang dari tim Fearless. Namun dengan situasi saat ini Xiao Yan benar-benar ragu-ragu dengan rencana tersebut. Dengan kekuatan Xiao Yan yang pada saat ini bahkan jika Xiao Yan telah kembali mendapatkan orang-orang dari tim Fearless selanjutnya apakah Xiao Yan akan bisa melindungi mereka atau merugikan mereka? Selain itu karena kelemahan Xiao Yan ini juga Xiao Yan benar-benar hampir menghancurkan benua Dodi. Memikirkan hal ini Xiao Yan menyadari bahwa dengan menjadi kuat sekarang adalah kunci yang harus dituju oleh Xiao Yan. Setidaknya Xiao Yan sekarang benar-benar membutuhkan kekuatan dari klon iblis keabadian. Oleh karena itu memulihkan klan iblis keabadian benar-benar menjadi prioritas utama bagi Xiao Yan. Setelah memikirkan hal ini Xiao Yan pada akhirnya bergumam sepertinya Xiao Yan harus pergi dan melihat-lihat mengenai istana surgawi pengobatan. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Wu Tianyu memandang ke arah Xiao Yan dengan perasaan ingin tahu. Setelah membahas mengenai istana surgawi pengobatan Wu Tianyu sedikit menyadari sesuatu. Sosoknya pada akhirnya bertanya kepada Xiao Yan apakah Xiao Yan juga merupakan seorang alkemis. Xiao Yan tersenyum dan menjawab dengan singkat bahwa Xiao Yan hanyalah seorang alkemis biasa. Wu Tianyu pada akhir menganggukkan kepalanya sebelum akhirnya sedikit mengerutkan kening dan lanjut berbicara kepada Xiao Yan. Wu Tianyu pada saat ini tampaknya benar-benar percaya bahwa Xiao Yan hanyalah seorang alkemis biasa. Wu Tianyu berkata bahwa dengan tubuh seperti klon iblis keabadian dirinya khawatir akan dibutuhkan seorang alkemis yang kuat untuk menyempurnakan ramuan, bahkan jika Xiao Yan pergi ke tempat tersebut dan bahkan jika Xiao Yan memiliki resepnya itu benar-benar akan menjadi hal yang sangat rumit. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini hanya sedikit tersenyum dan tidak menanggapi perkataan dari Wu Tianyu. Sementara itu Lei Bai menatap ke arah Xiao Yan dan berkata bahwa sejujurnya kebetulan mereka akan pergi ke kehampaan selatan kali ini. Xiao Yan sedikit terkejut sebelum akhirnya bertanya apakah mereka juga ingin pergi ke istana surgawi pengobatan. Lei Bai menggelengkan kepalanya dan segera sedikit menjelaskan. Lei Bai berkata bahwa sepertinya kali ini mereka harus menyelesaikan beberapa permasalahan terlebih dahulu. Xiao Yan sedikit menyipitkan matanya dan setelah merenung sejenak Xiao Yan berbisik apakah mereka akan menghabisi penyusup. Lei Bai pada saat ini sedikit serius dan lanjut menjelaskan kepada Xiao Yan bahwa pada saat ini yang lebih menakutkan adalah pemberontakan. Xiao Yan pada saat ini sedikit menganggukkan kepalanya sementara Lei Bai pada saat ini seolah-olah teringat sesuatu. Lei Bai lanjut berkata kepada Xiao Yan bahwa sekarang mereka akan mengurus hal-hal yang harus mereka urus.
Sebagai reinkarnasi dari Yang Mulia, tugas terpenting Xiao Yan pada saat ini adalah meningkatkan kekuatannya. Ada tempat yang bagus untuk Xiao Yan berlatih di kehampaan selatan yang bisa dituju oleh Xiao Yan. Selain itu, beruntung dalam waktu 1000 tahun ini merupakan waktu pembukaan dari tempat tersebut. Oleh karena itu sebaiknya Xiao Yan segera pergi dan mendatangi tempat tersebut. Setelah selesai berbicara, Lei Bai pada saat ini segera menoleh ke arah Wu Tianyu. Lei Bai lanjut berkata bahwa Wu Tianyu juga terkenal karena tempat ini, kekuatan tempurnya masih menempati peringkat pertama di antara mereka sampai hari ini. Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Lei Bai, Wu Tianyu pada saat ini segera mulai berbicara dengan heran. Wu Tianyu bertanya kepada Lei Bai apakah dirinya memerintahkan Xiao Yan untuk pergi ke surga pembunuhan. Melihat Wu Tianyu yang terheran-heran dan memiliki ekspresi terkejut pada saat ini, Lei Bai bertanya apakah ada permasalahan. Wu Tianyu pada akhirnya dengan mata serius pada saat ini segera membalas perkataan Lei Bai. Wu Tianyu menjelaskan bahwa tentu Lei Bai tahu tempat itu tidak dapat diakses oleh orang biasa. Lei Bai segera memandang ke arah Wu Tianyu dengan tatapan yang sangat aneh dan bertanya apakah menurut Wu Tianyu reinkarnasi Yang Mulia adalah orang biasa. Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Lei Bai pada saat ini, Wu Tianyu kembali mengerutkan keningnya. Sosoknya segera berkata bahwa akan lebih baik bagi Xiao Yan mencari keajaiban daripada mendatangi tempat surga pembunuhan. Meskipun tempat keajaiban akan dipenuhi dengan bahaya yang tidak diketahui, keajaiban itu tidak akan lebih berbahaya jika dibandingkan dengan tempat surga pembunuhan. Lei Bai pada akhirnya segera mengerutkan kening sebelum akhirnya segera lanjut berbicara kepada Wu Tianyu. Lei Bai menjelaskan bahwa mereka berdua sama-sama tahu bahwa cara yang tercepat untuk meningkatkan kekuatan selain dari sumber daya adalah dengan menghadapi pertempuran yang lebih ekstrim. Konsistensi keduanya di tempat pembunuhan surgawi ini benar-benar sangat baik untuk pelatihan dan peningkatan. Terlebih lagi dengan kemampuan saudara Xiao Yan, menurut Lei Bai tempat tersebut benar-benar sangat cocok untuknya. Wu Tianyu pada saat ini menoleh ke arah Xiao Wu Tian dan masih merasa bahwa kemampuan bertempur Xiao Yan sangat rata-rata. Dengan begitu maka dirinya tidak akan bisa beradaptasi di tempat seperti surga pembunuhan. Wu Tianyu pada akhirnya kembali berbicara dengan ekspresi yang pada saat ini semakin serius. Wu Tianyu menjelaskan tetapi Lei Bai tentu tahu bahwa tidak ada yang kalah melainkan mati di tempat tersebut. Seorang akan benar-benar menghadapi penerobosan dan pengepungan sepenuhnya. Yang ada di tempat tersebut adalah pembantaian dan hanya ada hidup dan mati di dalam pertempuran. Lei Bai belum pernah berpartisipasi di dalamnya, oleh karena itu pada saat ini dirinya menyarankan Xiao Yan untuk tidak melakukan hal tersebut. Meskipun Xiao Yan adalah reinkarnasi dari Yang Mulia, sebaiknya Xiao Yan jangan pergi ke surga pembunuhan. Satu-satunya alasan adalah karena tempat tersebut benar-benar terlalu berbahaya. Mendengar hal tersebut, Lei Bai pada saat ini tidak terus berbicara. Terlebih lagi memang seperti apa yang dikatakan oleh Wu Tianyu, Lei Bai belum pernah berada di tempat tersebut. Lei Bai hanya tahu bahwa ketika Wu Tianyu keluar dari tempat tersebut kekuatannya telah meningkat dengan sangat pesat. Oleh karena itu keputusan pada saat ini berada di tangan Xiao Yan sendiri. Lei Bai pada akhirnya menoleh ke arah Xiao Yan sementara Xiao Yan pada saat ini mencubit dagunya seolah-olah sedang berpikir. Setelah beberapa saat Xiao Yan pada akhirnya segera berkata bahwa sepertinya Xiao Yan agak tertarik kepada tempat tersebut. Oleh karena itu bagaimana caranya Xiao Yan bisa berpartisipasi ke tempat tersebut? Xiao Yan pada saat ini benar-benar telah memutuskan untuk datang ke tempat surga pembantaian. Permasalahan yang paling mendesak Xiao Yan pada saat ini adalah mengenai kekuatan. Yang Xiao Yan butuhkan adalah meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Meskipun tempat tersebut kejam dan berbahaya, tetapi hanya dengan terus mendorong dirinya sendiri barulah Xiao Yan akan bisa meningkat.
Sementara itu di sisi lain Wu Tianyu pada saat ini memandang ke arah Xiao Yan dengan matanya yang menyipit. Sosoknya lanjut berkata bahwa dengan kemampuan Xiao Yan saat ini Xiao Yan pasti akan mati di dalam. Xiao Yan pada saat ini masih terus bersikukuh sementara Lei Bai pada saat ini hanya bisa terdiam memandang ke arah kedua sosok tersebut. Keduanya pada saat ini saling gontok-gontokan dan tidak ada yang saling menyerah. Namun setelah beberapa saat pada akhirnya Wu Tianyu benar-benar berhenti setelah menyadari bahwa semua keputusan berada di tangan Xiao Yan. Setelah mengakhiri perdebatan ini pada akhirnya Lei Bai juga pada saat ini segera menghela nafas. Selanjutnya pada saat ini Wu Tianyu segera berkata bahwa misi dari Yang Mulia Ratu telah selesai. Oleh karena itu sudah waktunya bagi mereka pergi dan mereka tidak bisa tinggal lebih lama di tempat ini. Melihat Wu Tianyu yang dalam kondisi mood tidak baik, Lei Bai pada saat ini hanya bisa mengangguk dan perlahan-lahan berdiri. Lei Bai segera menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan dan berkata bahwa mereka harus segera pergi. Mereka akan kembali bertemu di masa depan dan dirinya berharap Xiao Yan akan berhasil mencapai tujuannya. Setelah mengatakan hal tersebut pada akhirnya kedua sosok pada saat ini segera menghilang. Ketika sosok ini muncul kembali mereka sudah menaiki Bahtera. Selanjutnya tanpa banyak penundaan Bahtera pun segera berubah menjadi asap dan menghilang dari benua Dodi. Setelah Lei Bai dan Wu Tianyu pergi, Xiao Yan pada saat ini datang ke tempat pelatihannya. Luka Xiao Wu Tian pada saat ini lebih serius daripada apa yang dibayangkan oleh Xiao Yan. Setelah menelan ramuan yang dimurnikan oleh Xiao Yan, Xiao Wu Tian pada akhirnya membaik secara signifikan. Trauma pada jiwanya juga pada saat ini berangsur-angsur pulih. Namun luka di tubuh fisiknya pada saat ini tidak dapat disembuhkan sepenuhnya. Xiao Yan juga telah menyempurnakan beberapa ramuan lagi untuk memulihkan tubuh Xiao Wu Tian. Dengan usaha keras dari Xiao Yan pada akhirnya sosok senior Xiao Wu Tian terbangun. Ketika sosoknya membuka mata dirinya pada saat ini melihat sosok Xiao Yan yang di hadapannya, kewaspadaan di matanya pada akhirnya menghilang. Sosoknya perlahan-lahan duduk dan bertanya apakah Xiao Qi baik-baik saja. Bagaimanapun Xiao Wu Tian telah menerima Xiao Qi sebagai muridnya dan dirinya benar-benar harus melindungi murid semata wayangnya. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum sebelum akhirnya mengucapkan terima kasih. Xiao Yan lanjut menjelaskan bahwa Xiao Qi pada saat ini baik-baik saja. Xiao Qi juga telah memberitahu Xiao Yan bahwa Xiao Wu Tian telah melindungi Xiao Qi dengan seluruh kekuatannya. Senior bahkan tidak peduli terhadap nyawanya sendiri, oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini benar-benar berhutang nyawa pada senior. Xiao Wu Tian pada akhirnya menghela nafas mendengar keberadaan dari Xiao Qi yang pada saat ini telah baik-baik saja. Namun sesaat kemudian sosoknya segera teringat kepada Bai Xingyu yang begitu kuat sehingga Xiao Wu Tian benar-benar tidak bisa melawan. Xiao Wu Tian pun menghela nafas dan berkata bahwa Xiao Qi adalah muridnya dan dirinya harus melindunginya dengan nyawanya sendiri. Namun sangat disayangkan kehidupan lama ini benar-benar terlalu lemah. Oleh karena itu Xiao Wu Tian benar-benar tidak mungkin akan bisa melindunginya. Xiao Wu Tian pada akhirnya segera mengganti topik pembicaraannya dan bertanya di manakah orang-orang dari aliansi Douxian itu. Mendengar hal tersebut Xiao Yan segera tanpa basa-basi menjelaskan bahwa Xiao Yan telah membunuh mereka semua yang perlu dibunuh, sisanya dibiarkan pergi dan mereka tidak akan menjadi permasalahan lagi di masa depan. Xiao Wu Tian seketika langsung menatap ke arah Xiao Yan dengan penuh keterkejutan. Xiao Wu Tian pun segera bertanya apakah Xiao Yan telah menghabisi mereka semua. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa dirinya secara pribadi telah menghancurkan binatang jahat yang ingin merebut Xiao Qi. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, Xiao Wu Tian pada saat ini tiba-tiba terdiam sejenak. Setelah hening beberapa saat Xiao Wu Tian pada akhirnya menghela nafas dan lanjut mulai berbicara.
Xiao Wutian berkata bahwa dalam waktu sesingkat itu dirinya tidak menyangka Xiao Yan telah tumbuh ke tingkat yang begitu menakutkan. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini sedikit menghela nafas dan mulai lanjut berbicara. Xiao Yan berkata bahwa mungkin Xiao Yan bisa dianggap sebagai orang yang kuat di benua Dodi. Tetapi jika melihat seluruh lautan kehampaan di seluruh dunia sensi dengan kekuatannya saja dirinya benar-benar tidak cukup kuat. Jika tidak adanya bantuan kali ini Xiao Yan khawatir bahkan Xiao Yan tidak akan mampu melindungi benua Dodi. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan pada saat ini Xiao Wutian seketika tertegun. Sementara itu Xiao Yan pada akhirnya segera menceritakan mengenai semuanya kepada Xiao Wutian. Setelah berbicara panjang lebar Xiao Yan pada saat ini segera teringat sesuatu. Setelah Xiao Yan kembali Xiao Yan bisa merasakan bahwa aura King Lin benar-benar menghilang, begitu juga dengan Kai Lin. Xiao Yan belum sempat menanyakan permasalahan ini kepada Xiao Wutian ketika pada saat sebelumnya Xiao Yan kembali ke benua Dodi. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata bahwa ada satu hal lagi yang masih ingin Xiao Yan tanyakan kepada senior. Xiao Yan ingin bertanya apakah King Lin telah meninggalkan benua Dodi. Xiao Wutian pun sedikit merenung mengenang semua kejadian yang telah berlalu di benua Dodi. Setelah beberapa saat pada akhirnya Xiao Wutian menjelaskan bahwa King Lin memang telah pergi. Pada saat ini Xiao Yan terlihat sedikit gugup dan bertanya bagaimana caranya pergi. Apakah senior juga tahu kemanakah King Lin pergi dari benua Dodi? Xiao Wutian yang masih terlihat mengenang pada saat ini segera menjawab bahwa Kai Lin lah yang telah membawanya pergi. Xiao Yan pada saat ini semakin terkejut dan terus bertanya kepada Xiao Wutian. Setelah mendengar nama Kai Lin, hal tersebut menunjukkan bahwa sepertinya tidak ada kecelakaan yang terjadi pada Kai Lin, bahkan dirinya benar-benar kembali untuk menjemput King Lin dan membawanya pergi. Namun Xiao Yan pada saat ini sangat penasaran dan lanjut bertanya kepada Xiao Wutian. Xiao Yan bertanya apakah mereka memberitahu senior kemanakah mereka akan pergi. Xiao Wutian tanpa basa-basi segera menjelaskan bahwa mereka tidak mengatakan apapun kepada Xiao Wutian. Dirinya juga tidak bertanya, tetapi bahtera yang mereka tumpangi cukup mewah. Xiao Yan pada saat ini sedikit bingung dan lanjut bertanya apakah mereka tidak meninggalkan sesuatu apapun. Xiao Wutian pada akhirnya menganggukkan kepalanya dan pada saat ini mengelurkan telapak tangannya. Sosoknya lanjut berkata bahwa mereka meninggalkan slip batu giok. Bersamaan dengan hal tersebut slip batu giok pada saat ini segera muncul di atas tangan Xiao Wutian. Xiao Yan pun segera mengambil slip batu giok dan memasukkan kekuatan spiritual Xiao Yan ke dalamnya. Sesaat kemudian tiba-tiba kata dewa kuno segera muncul di benak Xiao Yan. Xiao Yan menghela nafas lega karena tampaknya Kai Lin dan King Lin benar-benar telah dilindungi oleh kuil kuno. Ketegangan di wajah Xiao Yan pada akhirnya segera menghilang. Memikirkan mengenai permasalahan ini dengan benua Dodi, mereka benar-benar akan lebih aman di bawah perlindungan dari kuil kuno. Tampaknya ketika Xiao Yan sedang di dalam penyamaran yang mulia ratu telah mengurus hal-hal ini untuk Xiao Yan sendiri. Pada saat ini Xiao Yan tiba-tiba mengerti mengapa dirinya bisa menjadi istri yang mulia. Seperti kata pepatah, di balik pria kuat pasti ada wanita yang berbudi luhur. Setelah mengetahui berita mengenai dan King Lin, satu-satunya hal yang tergantung di hati Xiao Yan akhirnya segera dikesampingkan. Pada saat ini setelah menyelesaikan permasalahan ini Xiao Yan akan bisa lebih fokus pada pelatihannya. Xiao Yan juga telah mendapatkan informasi mengenai pelatihan peningkatan kekuatan ini dari Lei Bai, namun sebelum menuju ke tempat surga pembunuhan ini, Xiao Yan masih harus membuat beberapa persiapan. Pertama-tama Xiao Yan harus pergi ke istana surgawi pengobatan untuk menemukan cara memulihkan klon iblis keabadian. Dengan klon iblis keabadian yang mencapai puncaknya, maka Xiao Yan mungkin akan bisa selamat dari tempat yang digambarkan oleh Wu Tianyu dengan sangat kejam.
Pada akhirnya setelah menyelesaikan semua ini, Xiao Yan segera mengunjungi rekan-rekan lamanya satu demi satu. Tidak lama setelah Xiao Yan tinggal, Xiao Yan pada akhirnya benar-benar harus segera melanjutkan perjalanannya. Xiao Yan harus segera menembus level yang pada saat sebelumnya tidak bisa Xiao Yan capai. Secara alami musuh yang akan dihadapi oleh Xiao Yan di masa depan benar-benar akan menjadi semakin kuat. Oleh karena itu hanya dengan kekuatan Xiao Yan akan bisa mengimbanginya. Kali ini Jin Tianlong benar-benar hampir menghabisi Xiao Yan dan semua ini membuat Xiao Yan kembali terbangun. Xiao Yan segera memiliki pemahaman baru mengenai kekuatannya sendiri. Kekuatan Xiao Yan jauh dari cukup dan setelah mengunjungi semua teman lamanya, Xiao Yan pada saat ini membawa bekal anggur merah dan teh yang enak. Pada akhirnya Xiao Yan segera bergegas ke Fearless Art, begitu juga dengan Ding Yue dan Xia Zhenghui. Kali ini Xiao Yan juga tidak lupa membawa Xiao Qi setelah insiden sebelumnya. Xiao Yan memandangi benua Doudi dan Xiao Yan teringat ketika Wu Tianyu pergi, dirinya telah mengatur formasi benua Doudi untuk mundur dari benua Doudi dan pergi mendekati benua lainnya. Xiao Yan juga telah memberitahu Xiao Wutian dan menyerahkan semua esensi darah jiwa yang Xiao Yan miliki kepada Xiao Wutian. Selain itu setelah Xiao Yan memberikan pil, Xiao Wutian juga pada saat ini merasa senang. Lautan bintang milik Xiao Wutian pada saat ini bertambah dan dengan begitu maka Xiao Wutian akan bisa melanjutkan pelatihannya. Selain itu pada saat ini formasi juga akan mendorong benua Doudi menjauh dari tempat ini. Benua Doudi akan menuju ke tempat lainnya di mana alam-alam ini akan menyediakan sumber daya bagi benua Doudi. Oleh karena itu Xiao Yan tidak perlu khawatir mengenai kekurangan sumber daya di benua Doudi. Xiao Yan juga telah mencoba memasang susunan teleportasi di benua Doudi. Meskipun dalam jarak yang sangat jauh kemungkinan hal ini tidak akan berhasil, tetapi Xiao Yan hanya bisa mencoba melakukan hal yang terbaik terhadap benua Doudi. Dengan adanya susunan teleportasi maka Xiao Yan benar-benar akan segera bisa bergegas menuju ke benua Doudi. Pada akhirnya bahtera Xiao Yan pada saat ini segera melesat meninggalkan benua Doudi. Setidaknya diperlukan waktu 100 tahun untuk Xiao Yan bisa sampai ke istana surgawi pengobatan. Xiao Yan pada saat ini menghela nafas dan mulai merilekskan perasaannya setelah krisis yang pada saat sebelumnya dialami oleh Xiao Yan karena tidak membayar hutang ke Bude Yanti.